Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Rahmalita Anggraini, Riki Adijaya, Salma Kusuma Wardani, dan Tiara Aprianis akan mempresentasikan mengenai penarikan tenaga kerja PT Suja Giant-Con untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Handayani, SPMEP. Definisi tenaga kerja. Menurut Shimomura tahun 2004, penarikan karyawan adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan karyawan. Penarikan tenaga kerja dipengaruhi oleh yang pertama yaitu balas jasa yang diberikan, yang kedua, status karyawan, yang ketiga, kesempatan promosi, yang keempat, job specification. Jika job specification banyak, maka pelamar sedikit. Yang kelima, metode penarikan. Jika terbuka luas, maka pelamar banyak. Yang keenam, solidaritas perusahaan. Jika solidaritas tinggi, maka pelamar banyak. Yang ketujuh, peraturan perburuhan. Jika peraturan perburuhan longgar, maka pelamar banyak. Contohnya, usia tenaga kerja. Yang kedelapan, penawaran tenaga kerja. Jika penawaran banyak, maka pelamar banyak. Selanjutnya, sumber penarikan tenaga kerja. Yang A, sumber dari dalam perusahaan. Upaya penarikan pegawai dapat dilakukan melalui proses memutasikan pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja dan kondisi pegawai yang ada di perusahaan. Ada 3 bentuk mutasi pegawai, yaitu yang pertama, promosi jabatan, yang kedua, transfer atau rotasi pekerjaan, yang ketiga, demosi jabatan. Keuntungannya, lebih berkomitmen pada perusahaan, tidak ada pergantian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seorang calon, lebih aman untuk mempromosikan karyawan dari dalam karena mungkin perusahaan tidak bisa memiliki pandangan yang lebih akurat tentang keterampilan seseorang dari luar. Sedikit atau tidak membutuhkan orientasi dan pelatihan. Kemudian kelemahannya yaitu adanya karyawan yang merasa tidak puas karena adanya karyawan yang tidak jadi setelah dipromosikan. Selanjutnya yang B yaitu sumber dari luar perusahaan. Yang pertama, iklan media massa, yang kedua, lembaga pendidikan, yang ketiga, Departemen Tenaga Kerja, dan yang keempat, lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan. Lalu, cara memperoleh calon karyawan dari luar, yaitu melalui periklanan, media, agen-agen pekerjaan atau agen publik, agen non-profit, dan agen swasta, lalu perekrutan dari perguruan tinggi, dan perekrutan dari internet. Selanjutnya, rencana program penarikan rekrutmen karyawan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja pada PT Suja Giant-Con diketahui data PT Suja Giant-Con bulan Desember tahun 2000 yang bergerak dalam bidang pengolahan jagung manis menjadi susu jagung. Kapasitas produksi harian adalah sejumlah 200 kg jagung manis yang menghasilkan 800 cup susu jagung kemasan 200 ml. Standar prestasi kerja satu orang karyawan per hari atau 8 jam adalah 35 cup susu jagung kemasan 200 ml. Jika jumlah karyawan pada 1 Januari 2020 adalah 22 orang dan pada tanggal 30 Desember 2020 jumlah karyawan adalah 20 orang, yang diterima 2 orang, yang berhenti 4 orang, serta data 5 absensi karyawan selama bulan Desember 2020 adalah 14 hari dari jumlah hari kerja efektif 20 hari kerja. Diketahui volume pekerjaan yaitu 800 cup susu jagung kemasan 200 ml, standar prestasi kerja satu orang sama dengan 35 cup susu jagung kemasan 200 ml, jumlah karyawan awal 22 orang, jumlah karyawan akhir 20 orang, jumlah selisih karyawan yang keluar dan masuk yaitu 2 orang, hari karyawan absen 14 hari, dan hari kerja seluruh karyawan yaitu 20 hari. Lalu yang A, menjawab analisis beban kerja. Untuk mencari analisis beban kerja dengan rumus yaitu volume pekerjaan dibagi dengan standar prestasi kerja dikali dengan satu orang, yaitu 800 cup dibagi 36 cup dikali satu orang, ketemu hasil yaitu 22 orang. Yang B, turnover.
Untuk mencari turnover dengan rumus jumlah selisih karyawan keluar dan masuk dibagi 1/2 dalam kurung jumlah karyawan awal ditambah jumlah karyawan akhir dikalikan dengan 100%, yaitu ketemu hasil 9,5% atau sama dengan 10 orang. Yang C yaitu tingkat absensi karyawan. Untuk mencari tingkat absensi karyawan menggunakan rumus hari karyawan absen atau tidak hadir dibagi dengan hari kerja seluruh karyawan dikali jumlah karyawan kemudian dikalikan 100%, yaitu ketemu hasil 3,18% atau sama dengan 3 orang. Yang D, jumlah karyawan efektif. Untuk mencari jumlah karyawan efektif dengan rumus yaitu sama dengan beban kerja ditambah dengan turnover ditambah dengan tingkat absensi, yaitu 22 orang ditambah 10 orang dan ditambah 3 orang, ketemu hasil yaitu 35 orang. Jadi, peramalan kebutuhan tenaga kerja pada PT Suja Giant Corn sebanyak 35 orang. Jumlah tenaga kerja pada PT Suja Giant Corn belum memenuhi kebutuhan dan volume pekerjaan pada produksi perusahaan, sehingga PT Suja Giant Corn harus menambah jumlah tenaga kerja agar proses pengolahan berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai target perusahaan. Jumlah karyawan akhir yang tersedia pada PT Suja Giant Corn sebanyak 20 orang dan jumlah karyawan efektif yaitu 35 orang, sehingga perusahaan harus memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut dengan melakukan penarikan tenaga kerja secara eksternal, yaitu dengan menarik karyawan dari luar perusahaan. Yang B, penarikan tenaga kerja pada PT Suja Giant Corn. Waktu pelaksanaan untuk kegiatan yang pertama yaitu seleksi surat-surat lamaran, dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 20 April. Yang kedua, pengisian belangko lamaran dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 April. Yang ketiga, penarikan referensi dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Mei. Yang keempat, wawancara pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei. Yang kelima, tes penerimaan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 20 Mei. Yang keenam, tes psikologi dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Mei. Yang ketujuh, tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Juni. Yang kedelapan, wawancara akhir atasan langsung dilaksanakan pada tanggal 10 Juni, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu pengumuman diterima atau ditolak dilaksanakan pada tanggal 15 Juni. Posisi jabatan yang akan diisi, pada manajer produksi dibutuhkan pekerjaan untuk quality assurance, technical fault, dan quality control. Pada manajer pemasaran membutuhkan pekerjaan untuk data analis. Lalu, sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja yang digunakan oleh PT Suja Giant Corn merupakan sumber yang berasal dari luar perusahaan. Mengisi posisi jabatan yang kosong dengan cara menarik tenaga kerja dari luar perusahaan, baik dari iklan, media massa, lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, atau lamaran kerja yang masuk di perusahaan. Lalu, metode. Pada PT Suja Giant Corn menggunakan metode terbuka dalam penarikan tenaga kerja, yaitu pencarian kandidat dengan menggunakan media di luar internal perusahaan, dengan menggunakan brosur atau iklan lowongan kerja sesuai dengan bagian yang dibutuhkan pada perusahaan. Program dibuat berdasarkan adanya peraturan pemerintah. Peraturan yang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, dan berikut adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu perjanjian kerja, yang kedua masa percobaan, yang ketiga jam kerja, yang keempat lembur, yang kelima upah minimum, dan yang keenam yaitu peraturan perusahaan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.